Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita dapat melewati tahun 2022 dan kita dapat memasuki di tahun 2023. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dan karena anugerahnya kita ada di sini untuk sama-sama beribadah di dalam ibadah puasa maupun ibadah tengah minggu kita. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita katakan, besar anugerah-Mu. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan.
Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur kami dapat memasuki di dalam tahun yang baru, di tahun 2023. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami masih bisa bernafas hari ini. Banyak yang telah kami lewati di dalam tahun 2022. Kami merasakan Engkau Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Engkau menopang kami, Engkau menjagai kami, hingga kami dapat bertahan saat hari ini ya Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu. Terimalah setiap ibadah puasa kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau yang mengenal kehidupan kami. Kami selalu ingin memberikan yang terbaik melalui seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, karena anugerah-Mu saja kami dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Bapa, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Engkau yang menolong kami, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada penghabisannya. Bapa di dalam surga, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi para hamba-hamba-Mu yang akan melayani sepanjang ibadah kami, yang memimpin puji-pujian, yang bermain musik, yang berdoa, dan juga Tuhan Yesus terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran suara dari firman Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau yang melingkupi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pelayanan kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon juga kepadamu, kiranya ya Tuhan, para malaikat-Mu hadir di tengah-tengah di mana kami tempat beribadah. Kami mohon kiranya Engkau yang menjauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, iblis yang jahat yang ingin mengganggu kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati memohon kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau iblis, kami usir engkau untuk keluar dan jangan pernah kembali lagi. Karena kami ingin ya Tuhan memberikan ibadah yang terbaik kepadamu sebagai rasa ucapan syukur kami atas setiap kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu akan masa depan kita. Tapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kita telah melewati tahun 2022 dengan pertolongan dari Tuhan. Kita percaya ketika kita melangkah di dalam tahun 2023, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka janji Tuhan senantiasa digenapi di dalam kehidupan kita. Janjinya seperti fajar yang tidak akan pernah terlambat bersinar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, meskipun ada badai yang besar di dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjadi takut. Karena kita ada di dalam lindungan Tuhan, kita akan menjadi tenang. Mari kita senantiasa berlindung di dalam kasih Tuhan. Lingkupiku. Seperti anak burung Raja Wali, ketika ada badai yang menerpa, dia tidak menjadi jatuh, tetapi ia akan terbang semakin tinggi dan lebih tinggi lagi. Kita sebagai anak Tuhan, kita percaya kita akan menjadi seperti anak burung Raja Wali, dan kita percaya ketika badai datang menerpa hidup kita, kita tidak akan menjadi hilang, tidak menjadi jatuh, tapi kita tetap kokoh bersama dengan Tuhan, bahkan kita terbang lebih tinggi seperti Raja Wali, bagai Raja Wali. Kau bawaku terbang
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah saudara kita siapkan hati kita menyucikan kehidupan kita sehingga benih firman itu dapat tertabur dalam kehidupan kita, tetap tinggal menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Mari kita mau angkat pujian, Tuhan firman mintalah. Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa kami. Bapa yang tidak pernah jauh dari kami. Kami bersyukur Engkau memilih kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak yang selalu setia kepadamu, menuruti setiap perkataan-Mu ya Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau telah menyiapkan setiap masa depan yang indah bagi kami semua. Janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Meskipun banyak badai ya Tuhan yang akan kami lewati. Engkau senantiasa ya Tuhan tidak membuat kami menjadi takut. Tapi Engkau memberikan kami kekuatan untuk melewati badai itu ya Tuhan. Sehingga kami dapat terbang lebih tinggi lagi seperti burung Raja Wali yang tidak pernah khawatir ya Tuhan akan kerasnya badai hidup. Karena kami percaya ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ada di dalam Engkau. Asalkan kami ya Tuhan hidup kudus berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan sabda dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang mau menyucikan kami ya Tuhan, agar benih firman itu dapat masuk di dalam kehidupan kami. Kami rindu menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Benih firman itu bertumbuh, berakar, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga melalui setiap kehidupan kami juga dapat ya Tuhan membawa jiwa-jiwa kepadamu. Hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hamba-Mu Pendeta Susi yang akan
memberitakan kebenaran suara dari firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau sudah bersabda terlebih dahulu kepadanya. Kiranya ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam kehidupan Pendeta Susi. Dan Bapa di dalam surga, kiranya ya Tuhan Yesus, setiap firman yang akan ditaburkan di dalam kehidupan kami, itu ya Tuhan menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami tetap memohon kepadamu, para malaikat-Mu mengelilingi kami Bapa, sehingga tidak ada sedikit pun benih firman Tuhan yang dicuri oleh kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Shalom, selamat tahun baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kota Philadelphia adalah kota yang terkecil dari 7 kota, di mana ada 7 jemaat yang mendapat surat dari Tuhan Yesus lewat Rasul Yohanes. Saudara, kota ini didirikan oleh Raja Attalus II yang sangat mengasihi saudaranya Eumenes, sehingga dinamakan kota itu dengan nama Philadelphia, yang artinya kasih kepada saudara. Tujuan didirikannya kota ini adalah untuk menyebarkan budaya dan filosofi filsafat Yunani ke kota-kota sekitar dan sampai ke Asia Kecil. Dan karena itu, kota ini selalu terbuka untuk masuk keluarnya orang-orang, menjadi tempat persinggahan atau tempat lewatnya orang-orang dari satu tempat ke tempat lain. Itulah sebabnya karena dia memiliki kota ini memiliki pintu yang gerbangnya selalu terbuka, maka sebutan dari kota Philadelphia pada saat itu adalah kota pintu terbuka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembukaannya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci Daud. Dan saudara tahu, yang kudus adalah panggilan Allah, panggilan untuk Allah,
ya, seperti yang banyak tertulis di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab. Contohnya saya berikan satu saja, di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi surat Tuhan Yesus itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Karena dia mengatakan akulah yang kudus. Dikatakan juga akulah yang benar. Artinya akulah yang sejati, akulah yang asli, akulah yang sebenar-benarnya. Ya, sehingga Tuhan menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang sejati. Tidak ada Allah yang bisa kita kenal sebagai Allah kecuali Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah memegang kunci Daud. Siapa kalau dia sudah membuka tidak ada satu yang bisa menutup. Kalau dia sudah menutup tidak ada satu yang bisa membuka. Hal ini seperti yang dituliskan di dalam Yesaya 22 ayat 20 sampai 22. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Eliakim ditunjuk Allah menjadi pemegang kunci rumah Daud. Artinya saudara, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada raja jika Eliakim tidak membukakan pintu bagi orang itu. Artinya memberi izin. Demikian juga setiap orang yang mendapat izin boleh langsung bertemu dengan raja. Demikian Yesus berkata tentang dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus adalah pintu kepada keselamatan. Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah Bapa di surga. Dia yang membuka pintu bagi setiap orang yang percaya dan menutup pintu kepada setiap orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Saudara, kunci Daud juga berbicara tentang otoritas. Otoritas yang Tuhan punya adalah otoritas seperti tadi saya katakan, membuka pintu atau menutup pintu surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup seperti apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan kehendaki, maka bagi dia akan dibukakan pintu keselamatan. Namun tidak semua orang yang mengatakan bahwa aku sudah selamat karena aku percaya kepada Tuhan Yesus akan bisa masuk ke pintu surga itu. Matius 27 ayat 21, Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelaslah di sini saudara, tidak semua orang yang mengaku Kristen percaya kepada Tuhan Yesus dikenal oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang bagi mereka tidak akan dibukakan pintu oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mau melakukan kehendak Bapa. Mereka yang dikenal oleh Tuhan Yesus, itulah yang akan beroleh kesempatan masuk ke dalam surga karena Yesus membukakan pintu keselamatan itu.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian Tuhan berkata kepada jemaat Philadelphia bahwa Dia telah membuka pintu. Pintu apa yang dimaksud? Dia telah membuka satu pintu yang tidak akan bisa ditutup oleh satu orang pun. Tidak ada satu kuasa dapat menutupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti pintu gerbang kota Philadelphia yang terus terbuka supaya penyebaran budaya Yunani dan filosofinya, filsafatnya boleh tersebar dengan cepat, maka pintu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus yang Dia bukakan bagi orang-orang di Philadelphia adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan membukakan pintu bagi jemaat di Philadelphia dan tidak ada satu pun bisa menghalanginya. Kita tahu saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa pemberitaan Injil sampai ke Asia kecil itu berlangsung dengan sangat luar biasa dan saya yakin Tuhan juga memakai Philadelphia sebagai pintu yang terbuka bagi penyebaran Injil di Asia kecil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan membuka pintu keselamatan bagi jemaat Philadelphia, tetapi pintu keselamatan itu juga berarti pintu untuk memberitakan Injil. Tuhan tahu bahwa gereja Philadelphia bukanlah gereja yang secara finansial kuat, bukan mungkin secara jumlah jemaat banyak, saudara. Tuhan katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi Tuhan memuji kepada jemaat di Philadelphia. Tuhan berkata tentang mereka, kamu tetap tidak mau menyangkal namaku. Dalam kekuatan yang tidak seberapa, jemaat di Philadelphia tetap tekun bekerja memberitakan Injil. Di dalam keadaan yang tidak seberapa, mereka tetap setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dan itu juga berlaku bagi saudara dan saya. Karena masa sekarang pintu untuk pemberitaan Injil itu masih terbuka. Dan jika kita, saudara, tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil, maka kita harus meneladani jemaat Philadelphia yang tetap setia bekerja melayani Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Kata menyangkal nama Tuhan itu berbicara, saudara, tentang adanya tantangan, adanya tekanan, kesusahan, bahkan saudara mungkin sebagai siksaan, ancaman dan sebagainya. Tetapi seberapapun tantangan atau persoalan dan masalah yang mereka hadapi, mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Artinya mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tetap memegang teguh iman percaya mereka. Dan Tuhan Yesus katakan, hal ini Dia tunjukkan dengan adanya orang-orang yang mengaku sebagai orang Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka adalah jemaah iblis yang akan dibawa kepada Tuhan oleh Tuhan kepada mereka untuk tunduk dan mengaku bahwa Yesus Tuhan mengasihi jemaat Philadelphia. Saudara, inilah orang-orang yang seringkali menjadi tantangan bagi gereja-gereja Tuhan pada masa penyebaran Injil, ya, terutama pada masa penyebaran Injil rasul-rasul. Kita contohnya saudara di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 8 berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini dialami oleh jemaat di Galatia dan juga jemaat-jemaat yang lain.
di mana mereka adalah orang-orang yang bukan keturunan Yahudi, namun percaya dan mengasihi Tuhan. Datanglah sekelompok orang Yahudi yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan memaksakan kepada mereka segala bentuk adat istiadat atau segala hal yang biasa dilakukan seturut dengan agama Yahudi yang mereka anut sebelumnya, seperti memaksakan harus disunat, seperti melarang untuk makan, minum, itu dan sebagainya, ya. Mereka memaksakan itu sehingga banyak orang yang tadinya memiliki kasih kepada Tuhan, yang fokus untuk mentaati apa yang dikehendaki oleh Bapa, bertekun di dalam kebenaran firman, dia menjadi orang yang akhirnya menjadi orang Kristen yang terjebak atau terikat dengan segala hal ritual-ritual yang tidak berfaedah, yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang tidak memberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Hal ini tidak beda dengan keadaan gereja Tuhan di masa sekarang. Banyak gereja-gereja yang lebih mengedepankan doktrin gereja yang berasal dari pemikiran manusia yang lemah, sehingga umat Tuhan tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Kristen hanya menjadi sebatas tradisi dan bukan tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Baru-baru ini saya menonton sebuah video yang dikirimkan oleh seorang hamba Tuhan. Bagaimana di Amerika gereja besar, ya, sebuah gereja yang sangat besar yang di Indonesia pun ada, itu sudah mulai memasukkan para pengajar-pengajar LGBT, orang-orang transgender diperbolehkan untuk berkhotbah. Dan yang membuat hati saya terluka bahwa mereka yang berkhotbah berkata bahwa sudah saatnya gereja ini diruntuhkan dan dibentuk ulang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat-sangat menyedihkan. Namun kenapa banyak orang yang percaya? Karena mereka tidak mendasarkan iman mereka dengan kasih dan taat kepada Tuhan. Dan tidak memeriksa dengan benar firman Allah. Tetapi jika kita mau tunduk kepada firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran dan tidak tunduk dengan berbagai ajaran gereja yang hanya berdasarkan doktrin dan kepentingan manusia, maka Tuhan sanggup akan mendatangkan orang-orang yang memaksa kehendak itu tersungkur di kaki kita dan mengakui kehebatan Tuhan kita, Tuhan yang menyertai dan mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana umat Tuhan seperti kita yang walaupun sederhana dan kekuatannya tidak seberapa, bisa Tuhan pakai untuk menyebarkan kebenaran Injil kepada orang percaya dan orang yang tidak percaya. Dan Tuhan sanggup memakai kita untuk menjaga kemurnian ajaran gereja dari segala ajaran-ajaran sesat. Dan kembali kepada kehendak Bapa dan kehendak Bapa akan umatnya, yaitu hubungan yang mengasihi, hubungan yang dikasihi oleh Tuhan. Atau yang sering kita baca di dalam ayat Alkitab adalah bergaul karib dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kota Philadelphia sesungguhnya bukanlah kota yang aman untuk ditinggalin. Kota ini sering terjadi gempa sehingga penduduk merasa tidak aman. Setiap hari ada getaran gempa yang besar dan kecil, ya. Dan banyak orang-orang di sana memutuskan untuk keluar dari kota Philadelphia. Pernah satu kali terjadi gempa yang sangat besar sehingga disebutlah begitu besarnya gempa itu berpengaruh kepada wilayah yang sangat luas. Nah, itu dikenal atau dikenang sebagai hari pencobaan. Namun Tuhan katakan,
Jemaat Philadelphia dipuji Tuhan karena mereka tekun menantikan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa maksudnya menantikan Tuhan? Kalau saya mengingat satu peristiwa tentang menantikan Tuhan, yaitu peristiwa Pentakosta, di mana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menanti di kota Yerusalem pencurahan Roh Kudus. Dan saya yakin yang dimaksudkan dengan menantikan Tuhan di sini adalah jemaat Philadelphia adalah yang senantiasa hidupnya bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Setiap saat bertekun dalam firman Tuhan dan memohon agar Roh Kudus bisa memberikan kepada mereka pengertian. Memohon agar Roh Kudus menuntun, memimpin mereka sehingga mereka boleh hidup sebagai orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Roma 8 ayat 14 sampai 16 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena engkau tekun menantikan aku, menantikan Tuhan, menantikan Roh Kudus dicurahkan. Dan di sini juga termasuk menantikan, saya juga ingat kepada kejadian perumpamaan 10 gadis yang menanti-nantikan kedatangan mempelai. Ya. Saat peringatan itu diperdengarkan, gereja-gereja atau 10 gadis itu bangkit, tapi ternyata hanya 5 yang siap bertemu dengan mempelai, dan 5 lagi tidak siap karena pelitanya hampir padam dan mereka tidak memiliki persediaan minyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 10 gadis itu menanti, namun 5 tidak memiliki persediaan minyak. Nah, kita tahu gereja yang tidak memiliki persediaan minyak adalah gereja yang tidak senantiasa menanti-nanti Roh Kudus ada di dalam jemaat, yang tidak mau peka terhadap suara Roh, yang tidak mau hidup di dalam Roh. Menantikan Tuhan juga berbicara tentang kesabaran dan tunduk kepada keputusan Tuhan, waktu Tuhan. Jangan seperti Raja Saul yang menanti-nantikan Hakim Samuel untuk membakar korban bakaran sebelum bangsa Israel maju berperang. Karena dia tidak sabar, karena dia merasa musuh sudah semakin dekat sehingga dia mendahului Hakim Samuel dan mengambil alih tugas Hakim Samuel dengan membakar korban. Dan Tuhan menjadi marah karena Saul tidak mau taat, tidak mau sabar, tidak percaya. Dan karena itu juga keturunannya tidak akan bisa melanjutkan sebagai raja di Israel. Jika gereja Tuhan dipimpin Roh Kudus, gereja Tuhan menjadi gereja yang sabar untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Gereja Tuhan adalah gereja yang siap sedia berjaga-jaga akan keputusan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka gereja Tuhan akan diluputkan dari hari pencobaan yang melanda seluruh dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita baru saja mengalami kesusahan yang melanda seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Dan puji Tuhan, kalau Presiden kita menyatakan pandemi COVID-19 sudah berakhir di Indonesia. Dan kita tahu saudara bahwa akan terjadi kesusahan-kesusahan seperti itu, terlebih pada masa-masa sekarang. Masa-masa akan munculnya seorang antikris yang berusaha membuat semua manusia tunduk kepada iblis. Tetapi sebagaimana Tuhan sudah membuka pintu bagi jemaat Philadelphia untuk memberitakan Injil,
Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyebaran budaya dan filosofi Yunani boleh terganti dengan budaya dan kebenaran firman Allah, budaya Kristen, kehidupan peradaban Kristen yang benar. Pemberitaan Injil merebak luar biasa di wilayah Asia kecil. Karena Tuhan membuka pintu. Walaupun kita akan tiba di zaman antikristus sekalipun, kuasa yang menyertai kita akan membuat kita tetap sanggup untuk memberitakan Injil. Untuk menyatakan Yesus akan datang. Untuk membuat kita tidak tunduk kepada kehendak antikristus. Kita akan tetap kuat, kita akan dapat bertahan. Bahkan kita akan mengalahkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala siasat antikris yang jahat yang diarahkan kepada gereja-gereja Tuhan. Namun jika gereja Tuhan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, anak-anak Tuhan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia tidak akan luput dari kesusahan-kesusahan yang besar itu. Tuhan sudah membuka pintu, saudara, kepada kita. Sehingga kita memiliki, ini adalah waktu-waktu kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi kepada dunia yang masih dikuasai kegelapan. Dan Tuhan katakan, pegang mahkotamu sampai Tuhan Yesus datang. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kita tidak akan lepaskan keselamatan itu demi apapun. Demi bujuk rayu dunia yang menyesatkan, atau dengan besarnya pencobaan dan kesusahan yang akan kita alami. Karena kita adalah orang-orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menang seperti firman Tuhan katakan, maka kita akan menjadi sokok guru, yaitu tiang yang kuat yang menopang berdirinya bangunan bait suci Allah. Dan sokok guru juga berarti orang yang ternama dan berpengaruh di dalam bait suci Allah. Kepada kita, jika kita menang, akan dituliskan nama yang baru, yaitu nama Allah dan nama Yerusalem baru, yang menunjukkan identitas kita, yaitu milik Allah dan warga kerajaan Yerusalem baru. Dan di situ dikatakan selama-lamanya engkau akan ada di situ, karena ketika engkau dan saya sudah ada di sana, Dia yang sanggup membuka pintu dan tidak ada satu orang pun bisa menutupnya. Dia juga yang akan menutup pintu sehingga kita akan selamat dan selama-lamanya ada di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak tahu akan terjadi apa di tahun 2023. Orang berkata tahun 2023 akan banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Resesi ekonomi, bencana perang. Demikian juga mungkin ada penyakit-penyakit baru. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan perilaku manusia yang semakin membingungkan. Semua itu, saudara, akan mungkin saja bisa terjadi. Apa yang bisa kita lakukan jika hal itu datang? Tidak ada yang bisa kita lakukan karena kekuatan kita tidak seberapa. Tapi ini yang akan kita kerjakan. Kita boleh menanti-nantikan Tuhan. Kita selalu bermohon Tuhan menolong kepada kita. Kehidupan kita letakkan di tangan Dia. Kita bawa keluarga kita. Jika ada satu keluargamu, saudara, yang telah menyimpang dari jalan Tuhan, jangan berhenti mendoakan dia. Dan jangan menjadi putus asa dan merasa itu tidak ada gunanya. Jika ada satu hal yang saudara gumulkan di dalam hidup saudara, berdoa, minta Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi kita, meluputkan kita dari segala pencobaan, terutama pencobaan yang melanda seluruh dunia. Saya berharap kita semua menerima berkat dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Shalom.
Mari saudara, kita masuk di dalam doa penutup dan doa syafaat. Dan kita mulai dengan menyanyikan lagu pujian Engkaulah Perisaiku. Sang Bada hidup
bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau akan senantiasa meluputkan kami dari segala pencobaan yang jahat yang terjadi melanda seluruh bumi. Jika kami mau Tuhan menanti-nantikan Engkau dan hidup setia di dalam iman percaya kepada firman-Mu. Bapa, tolonglah kami umat-Mu. Kami mengakui bahwa kekuatan kami tiada seberapa, namun kuasa-Mu yang terbesar. Jika Engkau berkenan memberikannya itu kepada kami, maka kami akan mampu mengatasi segala perkara bersama dengan Engkau ya Tuhan yang tiada pernah meninggalkan kami. Kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan seluruh jemaat gereja Bethel Injil sepenuh yang pada saat hari ini ya Tuhan ada bersama dengan kami beribadah di dalam ibadah tengah minggu. Demikian juga dengan seluruh saudara-saudara kami dari ya Tuhan luar jemaat gereja Bethel Injil sepenuh. Kami adalah saudara keluarga di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami sekaliannya, dan kiranya Engkau berkenan menuntun kehidupan kami hari lepas hari sepanjang tahun 2023 yang akan kami hadapi ini ya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang kuat senantiasa menopang kami, sehingga kami tidak akan tergeletak apabila kami jatuh. Kami bermohon Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memelihara kehidupan kami. Engkau berkenan mencukupkan apa yang kami perlukan, dan kehidupan kami juga Engkau jadikan menjadi saluran berkat kepada setiap orang yang membutuhkannya. Bapa, peliharalah anak-anak kami yang sangat masih muda. Jauhkan Tuhan dari segala ajaran-ajaran dan doktrinasi yang sesat. Kiranya anak-anak kami Tuhan pelihara di dalam tumbuh kembang mereka sampai mereka dewasa dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Demikian juga dengan kaum muda remaja kami, jauhkan Tuhan dari kecemaran dan ajaran-ajaran yang salah yang akan membuat mereka jauh dari Tuhan, yang akan membuat mereka mudah kecewa dan putus asa, yang membuat mereka Tuhan menjadi pemberontak terhadap orang tua. Peliharakanlah seluruh umat-Mu Tuhan di dalam sehari-hari kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, kiranya cahaya terang surgawi boleh terpancar lewat kehidupan kami, lewat perbuatan-perbuatan baik kami, untuk senantiasa menjadi saksi, terlebih bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan boleh senantiasa dipuji. Bapa, kami bawa seluruh jam-jam ibadah dari gereja kami. Tuhan kiranya berkenan hadir dan menolong serta memimpin. Urapi setiap hamba-hamba-Mu, pakai mereka ya Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang memberikan yang terbaik di dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan tolong Bapa di dalam kehidupan mereka sehari-hari, jauhkan dari panah-panah api si jahat yang akan membuat mereka lemah dan tiada berdaya dan tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Namun semua kiranya berkenan Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala hal yang jahat. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kesetiaan untuk beribadah Tuhan tumbuhkan di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga setiap kali kami bersekutu di dalam nama Tuhan, ibadah yang kami selenggarakan di gereja kami ataupun di dalam ibadah tengah minggu, ada sukacita, ada kegirangan, dan ada kasih Tuhan yang akan mengikat kami menjadi satu di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, gereja Bethel Injil sepenuh di Indonesia. Tuhan kiranya berkenan memimpin para gembala sidang dan para hamba-hamba Tuhan, para pengerja dan pembela sidang. Bahkan seluruh jemaat dari tiap gereja Bethel Injil sepenuh di Indonesia, mohon Tuhan berkati.
Biarlah Gebis ya Tuhan yang ada di Indonesia boleh Tuhan pakai untuk mewartakan Injil kepada lebih banyak orang. Dan setiap hari melalui kehidupan anak-anak-Mu, banyak orang juga boleh menyaksikan penyertaan Tuhan kepada umat-Mu. Berkati ya Tuhan badan penghubung, ketua badan penghubung dan seluruh pengurus-pengurus badan penghubung, demikian para majelis daerah dan seluruh pengurusnya, juga ya Tuhan badan penasehat, kiranya Tuhan pakai untuk senantiasa menyerukan dan menyuarakan kebenaran firman-Mu bagi seluruh ya Tuhan jemaat umat yang tergabung dalam gereja Bethel Injil sepenuh. Tuhan bahkan juga berkenan memberkati tiap gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan pakai, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala ajaran sesat yang mendatangkan kecemaran, yang mendatangkan kebinasaan dan perpecahan. Biarlah gereja-gereja Tuhan di Indonesia boleh bangkit dengan kuasa dari surga untuk mewartakan kebenaran-Mu, untuk mewartakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, melalui keberadaan anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan gerakkan untuk selalu berdoa bagi bangsa dan negara ini, sehingga Tuhan berkenan meluputkan dari negeri ini segala amarah ya Tuhan yang sedianya layak untuk diberikan kepada kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan atas negeri kami Indonesia. Kami mohon Tuhan ampuni bangsa kami, ampuni ya Tuhan terlebih mereka yang membenci umat-Mu tanpa alasan. Biarlah di mana-mana ya Tuhan jika terjadi penganiayaan, pelanggaran, tekanan kepada umat Tuhan untuk bisa beribadah, Tuhan berkenan melawat dan Tuhan balikan keadaan sehingga daerah di mana anak-anak-Mu Tuhan mengalami aniaya, di situ Injil diberitakan dengan luar biasa. Ya Tuhan, lawat negeri kami dengan Injil yang dari Tuhan yang membawa keselamatan, agar setiap harinya Tuhan akan ada lebih banyak lagi jumlah bilangan orang Indonesia yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan berkenan menyelamatkan mereka. Biarlah bertambah-tambah ya Tuhan jumlah anak-anak Tuhan di Indonesia yang setia membawakan bangsa dan negeri ini di dalam doa. Sehingga Bapa, kemuliaan Tuhan semakin hari semakin dinyatakan di negeri ini. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk meluputkan negeri ini dari segala bencana-bencana yang sedang mengintip, baik itu bencana alam ya Tuhan yang menakutkan. Demikian juga Tuhan bencana wabah penyakit yang menyerang kepada manusia, hewan, ternak, ikan, dan juga bahkan tanam-tanaman di sawah, kebun, dan ladang serta hutan kami. Tuhan luputkan itu semua dari negeri kami dan berkatilah bangsa kami dengan kelimpahan pangan, dengan kelimpahan bahan-bahan pokok, sehingga negeri kami ya Tuhan dijauhkan dari segala ancaman berupa kelaparan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk melindungi negeri kami dari segala ancaman peperangan. Juga ya Tuhan perpecahan di negeri kami antar anak-anak bangsa. Mohon Tuhan lawat negeri kami sehingga Bapa kami boleh hidup berdampingan dengan damai, saling memahami satu dengan yang lain. Perbedaan yang ada di negeri kami akan menjadi kekayaan yang justru akan memajukan bangsa dan negeri kami. Berkatilah pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden dan seluruh aparat pembantu-pembantunya. Berkatilah juga seluruh pemimpin daerah dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan sampai tingkat RT dan RW-nya. Biarlah semua ya Tuhan yang memegang tanggung jawab sebagai pemimpin Tuhan boleh menjalankan tugas mereka di dalam pertolongan Tuhan, di dalam bimbingan Tuhan, dan terlebih di dalam takut akan Tuhan. Suhu politik di Indonesia yang sudah mulai terasa meningkat, kami mohon Tuhan lawat agar tidak terjadi peperangan dan perpecahan serta kerusuhan. Dan jangan ada Tuhan pihak-pihak yang mengambil keuntungan atas meningkatnya suhu politik di Indonesia.
Kiranya Tuhan juga berkenan memilihkan bagi bangsa ini seorang pengganti yang cakap, yang siap menggantikan Bapak Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan bagi negeri ini. Pilihkanlah bagi kami ya Tuhan, karena hanya Engkau yang mengetahui mana yang terbaik yang Engkau berikan untuk bangsa ini. Kiranya Tuhan Engkau lindungi dia, Engkau melindungi calon yang Engkau pilih, sehingga Bapa sampai pada waktunya ia bisa naik dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah ataupun sakit penyakit. Kami mohon Tuhan lawat, Tuhan jamah. Kiranya oleh bilur darah Tuhan Yesus segala sakit penyakit disembuhkan, dan oleh darah Yesus segala dosa kami telah dihapuskan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Gembala kami mohon Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Biarlah Tuhan di masa tuanya tetap Engkau berkenan memakai dia untuk menyampaikan nasihat dan kebenaran firman Tuhan bagi umat-Mu. Tuhan berikan kepadanya kesehatan. Engkau telah menolong dia di dalam proses pemasangan ringnya tahun lalu, dan kami percaya itu semua semata-mata karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan di dalam hari-hari tuanya ada semangat yang menyala-nyala, karena Tuhanlah yang selalu beserta dan memberkati dia. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Israel. Kiranya Tuhan melawat bangsa ini dengan kebenaran Injil. Biarlah Tuhan pakai hamba-hamba-Mu untuk berbicara kepada bangsa ini, dari pemimpin tertinggi sampai rakyat jelatanya. Dan setiap hari kiranya Tuhan tambahkan jumlah bilangan orang Israel yang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya, serta Engkau berkenan menyelamatkan mereka. Lindungi negeri ini dari segala serangan musuh, baik yang berasal dari dalam negeri mereka ataupun dari luar negeri mereka. Dan pakailah bangsa ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa dengan kepintaran dan kemajuan teknologi yang Engkau anugerahkan kepada bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Sesungguhnya banyaklah ya Tuhan yang hendak kami mohon kepadamu, namun Engkau Tuhan Allah yang maha mengetahui dan sanggup untuk memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kami mohonkan. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati mengucap syukur dan berterima kasih kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyempurnakan doa permohonan kami, menerima serta mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.